Halo, apa kabar para movie lovers di rumah? Jumpa lagi di Next Movie. Pastinya di sini Anda bisa mendapatkan info seputar film dalam negeri maupun luar negeri, mengulas mengenai sinopsis, behind the scene, aktris dan juga aktor dalam sebuah film. Dan bersama saya Vicky Zainal yang akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Nah, tadi di awal kita sudah lihat bersama-sama ya trailer dari film The Boys Next Door yang cukup memperlihatkan keseksian seorang Jennifer Lopez. Dan yang lebih seru lagi kalau saya ini sekarang akan membahas mengenai film tersebut dengan seorang teman, yaitu Mas Sentosa. Hai. Kalau bicara yang seksi-seksi. Iya, waduh. Tadi saya lihat trailernya, kamu tuh kayak nggak berkedip sama sekali. Ngomong-ngomongin, kita tahu ya kalau Jello itu sangat cantik, seksi dengan lekuk body yang sangat aduhai. Kalau Mas Sentosa sebagai seorang Adam ya, ngelihatnya ngefans nggak sih untuk Jello ini? Bukan ngefans lagi, pinginnya sih jadi lawan main. Oh, kamu pinginnya jadi si Ryan-nya itu ya? Oh, tunggu dulu. Nanti dilihat dulu casting-nya masuk apa enggak. Dan kayaknya kamu kalau misalkan syuting nggak mau pakai stuntman deh, harus kamu aja ya. Pastinya. Oke, kayaknya film cukup menarik sekali ya. Nah, film ini mengisahkan tentang apa sih secara keseluruhan ceritanya nih? Jadi ini perselingkuhan beda usia sebetulnya. Beda usia. Beda usia. Jadi si Jennifer Lopez ini yang berperan sebagai Cherry, Clary, dia baru datang dari pindah ke suatu tempat, kemudian bertetangga dengan seorang yang baru pindah juga, tapi anak muda. Nah, anak muda itu mendekati anaknya, namanya Kevin anaknya, sementara muda itu bernama Noah. Nah, tapi justru entah kenapa, justru sang ibu ini jatuh cinta dengan temannya si Kevin ini, si Noah itu, dan akhirnya dia merasa bersalah. Kok saya sementara yang lebih pantas menjadi ibunya kok harus berselingkuh dengan seorang anak muda ini. Akhirnya diberhentikanlah hubungan tersebut. Karena terjadi konflik-konflik yang cukup menarik ya. Ya betul, pas diputusin barulah karakter aslinya si Noah ini keluar. Dia memang jadi membahayakan si Clary dan keluarganya serta kehidupannya. Oke, cukup menarik sekali ya. Tapi tunggu deh, yang membedakan film kan di film-film udah banyak film-film perselingkuhan ya. Yang membedakan ini apa nih dengan film perselingkuhan yang lain? Yang membedakan tentunya kalau ini percintaan dua beda usia ya, yang mungkin agak menarik kalau dikupas lagi. Memang banyak juga perselingkuhan beda usia yang diangkat ke film, tapi ini menjadi menarik karena ujung-ujungnya jadi trailer. Jadi kisah pembunuhan, kisah ancaman dan sebagainya. Dan pemainnya juga sangat menarik ya. Tentunya. Oke. Nah, selain juga Jello yang bermain di film ini, siapa lagi dan perannya sebagai siapa nih? Ya ada Ryan Gosling. Nah, itu jadi Noah yang tetangganya itu, tetangga barunya itu. Kemudian ada Kevin perankan oleh siapa ya? Ian Nelson ya? Ian Nelson. Iya, mudah sekali. Ya, di antara mereka. Di antara mereka ya. Oke, nah buat movie lovers yang pengen melihat filmnya seperti apa atau ngefans sama Jennifer Lopez, langsung kan pasti penasaran seperti apa sih aktingnya di film ini. Makanya jangan kemana-mana, pastinya kita akan membahas mengenai film The Boys Next Door tersebut setelah yang satu ini tetap di Next Movie. Pastinya bersama saya Vicky Zainal dan juga dengan Mas Sentosa. Dan kita masih akan membahas mengenai film The Boys Next Door. Oke, album ke-8 Jello bertajuk AKA sempat menuai kritik dari berbagai pihak nih. Apakah hal tersebut kemudian membuat Jello untuk mencari keperuntungan di dunia akting dengan membintangi sebuah film yang berjudul sangat sensasional The Boys Next Door tersebut? Nah, kenapa juga nih Mas? Apa mungkin seperti itu karena filmnya karena albumnya ini mendapatkan banyak kritikan jadi akhirnya udah deh daripada dikritik terus mendingan main film aja. Bisa jadi begitu. Tapi memang album Jennifer Lopez itu kan bertemakan tentang Piala Dunia ya, yang kemudian banyak menuai kritik karena tidak terlalu mewakili para pencinta sepak bola dan sebagainya, supporter dan sebagainya. Berbeda dengan ketika Shakira membuat lagu itu ya tentang sepak bola, mereka itu begitu euforia penonton bola menyanyikan lagu itu dan dapat banget filmnya.
Itu mungkin salah satu kritikannya untuk Jelo. Kemudian kalau sebagai imbasnya, maksudnya mencari keberuntungan di film ini bisa jadi. Tapi kayaknya enggak juga sih ya, karena kita tahu dia termasuk salah satu pemain film drama juga sebelum-sebelumnya. Ya, artinya ya dia mungkin ingin membalas apa yang menjadi kritikan orang, bahwa saya juga bisa tampil baik di film ini. Berbeda dengan saya menyanyi atau di film-film saya berikutnya. Sebelumnya. Setidaknya dia menunjukkan aku multi talented loh, ya kan? Oke. Nah, sang diva ini pun harus melakukan katanya nih adegan sheer, adegan ranjang katanya, yang menurutnya kurang nyaman dan agak sedikit malu-maluin katanya. Nah, berita ini menjadi trend topik di Google untuk perfilman mancanegara. Emang seperti apa sih tanggapan berbagai macam pihak ini mengenai aktingnya di film tersebut, dan seperti apa sih emang sebetulnya jauhnya adegan sheer itu gitu kan? Memalukan bagi Jelo sebetulnya enggak, karena buktinya dia kan selama ini tampil juga seksi, seksi. Kemudian beberapa filmnya juga menampilkan adegan seperti itu. Kemudian mungkin yang dimaksud memalukan bagi dia adalah ceritanya ini, karena perselingkuhan seperti ini mungkin tidak harus terjadi gitu antara Clary dan Noah. Mungkin yang dimaksud karena perbedaan yang khususnya menjadi anak, cocoknya menjadi anak dan ya kan? Akibatnya di ujung ceritanya itu yang bikin membahayakan dirinya, bahwa perbuatan yang ya mungkin sangat enggak memalukan. Mungkin agak seperti itu yang dimaksud, mungkin tidak, bukan menjijikan secara Jelo ya, tapi menjijikan secara tokoh yang diperankan. Oh baik. Nah, siapa tadi namanya jadi cowoknya? Noah ya, diperankan oleh Ryan Guzman yang merupakan seorang aktor dan juga model. Ini mendapatkan kesempatan untuk memainkan peran anak nakal di film ini. Nah, menurut Mas Santosa sendiri bagaimana di film ini? Dia cukup bisa dibilang dapat nggak peran sebagai seorang laki-laki anak bandel yang agak bandelnya gitu ya. Jadi ini kesempatan buat Ryan ya untuk membuktikan bahwa aktingnya memang. Karena di awal cerita film ini Ryan tampil begitu cute ya, begitu manis, awalnya romantis dan gitu. Tapi di ending cerita dia harus menampilkan karakter dia yang lain, yaitu seorang pemburu. Dapat. Ya bagus. Aku rasa perbedaan itu bisa terasa, mengalir dengan bagus. Gitu. Perubahan karakter si Noah dari yang cute, manis, romantis menjadi seorang pemburu yang antagonis. Oke. Bagus. Mungkin kalau dibandingkan dengan pemain-pemain yang lain, karakter Noah ini mewakili lah ya. Oke. Nah, seiring dengan perjalanan musiknya juga nih, Jelo terkenal dengan film-filmnya seperti Selena, Jack, U-Turn, dan Anaconda, dan masih banyak lagi film Jelo. Tapi nggak semua film-film dari Jelo ini laris ya. Bahkan nggak semua filmnya masuk kategori bagus dan sangat memuaskan. Nah, penampilannya ini juga dinilai biasa dan nyaris stereotype katanya. Gimana nih penilaian kalau buat Mas Basa sendiri? Iya, memang beberapa film yang dibintangi Jelo perannya agak monoton ya. Iya, gitu aja kan. Dan ini si Rob Cohen ini memberikan kesempatan pada Jelo untuk dia tampil biar berbeda dengan peran-peran sebelumnya. Dan aku rasa ini sebuah tantangan yang harus dijawab oleh Jelo. Walaupun film ini sebetulnya bukan film yang wah loh, tapi karena cerita dan karakternya mungkin di situ kuat, simpel tapi bisa menarik penonton. Jadi orang nonton dan konfliknya juga sangat bagus ya. Sangat bagus. Jadi di sini Jelo punya kesempatan untuk merubah image. Oh baik. Dan mudah-mudahan saja film ini menjadi salah satu box office ya nggak sih? Tapi memang dalam beberapa minggu aja sudah balik modal. Oh ya, wow, pasti film ini sangat bagus sekali ya. Oke, dan katanya juga nih proses syuting The Boys Next Door ini terbilang sangat singkat dengan budgetnya yang juga tidak terlalu besar, dan dia juga menjadi sedikit aneh nih dari film The Boys Next Door. Bisa dijelasin nggak sih Mas berapa juga budgetnya, dan memangnya mereka semua ini katanya dibayar murah untuk film ini apa gimana? Kayaknya untuk seorang Jelo nggak mungkin ya dibayar murah. Iya, masa nggak mungkin ya. Pasti ada deal-deal tertentu, ataukah itu mungkin sharing profit. Karena Jelo sendiri kan terlibat di dalam produsernya,
di dalam produksi ini ya. Kemudian budgetnya juga, biaya membuat filmnya relatif murah, dari 3 sampai 4 juta US dollar gitu. Dan itu sangat murah untuk sebuah film, iya, untuk sebuah film Hollywood ya. Dan keuntungannya sudah bisa ini udah balik modal dalam minggu ini seperti aku bilang. Dan mungkin juga penonton atau mungkin juga para penggemar dari Jero udah lama juga ya tidak menyaksikan aktingnya di layar kaca. Ya sebetulnya sih belum lama juga ada film dia yang berjudul Parker kan, dan itu lumayan juga menarik perhatian orang. Baik. Makanya penasaran kan sih seperti apa nih proses dari keseluruhan ceritanya yang akan saya bahas dengan Mas Sentosa. Makanya selain satu ini masih ada satu film lagi yang akan kita bahas dan gak kalah seru. Jadi ingat loh buat kamu yang pingin sekali nonton The Boys Next Door, langsung datang ke bioskop kesayangan Anda. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Next Movie. Seperti Rose David Carter pada film Titanic. Nah, film ini memiliki ciri yang serupa, yaitu berupa kesaksian dari tokohnya. Benar nggak sih seperti itu kurang lebihnya? Ya kalau biasanya memang ada kesamaan dalam film ini karena pelakunya bercerita, gitu kan, sama seperti di Titanic yang Rose bercerita tentang flashback kehidupannya dia. Di sini pun begitu, jadi hampir mirip lah memang gitu. Hampir mirip, ada kesaksian dari pelaku peristiwa tersebut. Jadi ya, tapi secara tetap berbeda lah ceritanya, tapi cara penyampaiannya mungkin ya yang hampir sama dengan film Titanic, karena dibuka dengan narator si Vera. Kalau di Titanic kan dibuka dengan narator si Rose gitu ya, sama hampir seperti itulah ya. Aduh, seru banget ya perbincangan kita mengenai film. Tadi udah ada The Boys Next Door dan juga film autobiografi dari Vera Brittain yaitu Testament of the Youth. Aduh, pokoknya kalau buat kamu semua yang kepingin nonton dua film tersebut, langsung saja datang ke bioskop kesayangan kamu semua. Gak terasa nih, sudah 30 menit kita berdua menemani movie lovers di rumah. Jadi jangan kemana-mana ya. Pokoknya minggu depan lagi kamu harus nonton, tetap di stasiun dan jam yang sama bersama saya Vicky Zainal. Saatnya pamit undur diri, bye-bye. Terima kasih ya Mas Sentosa ya.